teman-teman mahasiswa, kali ini saya akan membagikan tips atau tata cara bagaimana Anda akan menghubungi dosen. Ya, jadi misalnya ketika Anda menjadi PJ atau penanggung jawab kelas ya, ketua kelas menyebutnya kan macam-macam berdasarkan kampusnya biasanya, atau budaya di kampus itu nyebutnya apa bermacam-macam. Nah, bisa jadi juga ketika Anda nanti akan izin tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, yang pertama atau kita bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama itu sebelum kita mengirimkan WhatsApp atau izin menghubungi dosen, nah itu ada pra. Kemudian pada saat menghubunginya, kemudian yang ketiga itu adalah pasca. Jadi kita bagi menjadi 3 segmen. Nah, untuk yang pertama adalah pra. Nah, pra sendiri ini adalah sebelum menghubungi dosen. Apa yang perlu kita perhatikan adalah waktu. Ini yang sering terlewatkan. Jadi terkadang mahasiswa itu menghubungi dosennya di saat waktu yang kurang tepat. Ada yang jam 12 malam, jam 11 malam, karena di WA itu kan terlihat, oh dosennya online. Nah, berarti kita izin pada jam tersebut. Jangan ya, dihindari hal-hal tersebut meskipun dosen dalam kondisi online. Jadi waktu yang tepat untuk menghubungi dosen itu ialah waktu di mana jam kerja operasional. Mungkin bisa jam 7 sampai jam 4 sore. Ya. Kemudian misalnya perkuliahan di hari Selasa, maka H-1 Anda menghubungi ya, H-1 berarti hari Senin di antara jam 7 sampai jam 4 sore itu kalian bisa menghubungi dosennya ya, ini segmen yang pertama, pra memberikan atau mengirimkan WA. Itu yang perlu diperhatikan, waktu jangan sampai terlewatkan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah masuk dalam proses pengiriman. Hal yang perlu diperhatikan apa saja? Tentu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasa itu seperti apa? Jadi menggunakan bahasa yang formal. Ya, kalau bahasa formal itu ya bahasa Indonesia. Nanti tapi boleh dikombinasikan dengan beberapa bahasa Jawa. Kalau kita kan di Jawa misalnya, bisa nggih, ngoten itu bisa dikombinasikan, tidak masalah. Yang jelas jangan sampai menggunakan logat di daerahnya. Kalau di daerah Jawa Timur khususnya, biasanya kalau ada semacam kata tanya itu diakhiri dengan kata ta. Bapak besok bisa ngajar ta. Nah, itu tidak bagus ya. Jangan dikaitkan ya, jangan diberikan kata ta, karena ada beberapa dosen itu yang alergi dengan kata tersebut ya. Lebih baik menggunakan bahasa yang baku. Nah, kalau penyebutannya bagaimana Pak? Apakah harus menyebut dengan nama dosennya, kemudian Anda, sampean atau panjenengan? Lebih amannya ya, menggunakan nama atau disebutkan namanya, atau menggunakan Bapak misalnya, Bapak Joko, gitu misalnya. Apakah besok bisa mengajar di kelas kami? Ya, jangan lupa disertakan mohon maaf ya. Nanti akan saya berikan contoh atau nanti bisa kalian copy paste bagaimana cara membuat kalimatnya. Nanti bisa di copy paste, tinggal nanti diganti kepada siapa dosen yang kita tuju. Jadi perhatikan tulisan Anda, itu yang pertama ya, jangan diabaikan ini ya. Kemudian yang kedua adalah dalam isi daripada bahasa tulisnya itu jangan lupa sertakan salam. Kalau orang Islam atau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi bagaimana Pak jika tidak Muslim? Boleh menyertakan selamat pagi, siang, ataupun malam ya, itu yang bisa digunakan, opsional itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah salam, menuliskan salam, jangan lupa sebutkan identitas Bapak atau Ibu. Identitas Anda, namanya siapa, kemudian dari semester berapa, kelas apa, sertakan NIM juga kalau perlu. Ya, itu identitas itu harus lengkap, karena apa? Belum tentu nama mahasiswa itu disimpan oleh dosennya, sehingga terkadang oh ini siapa, tidak tahu namanya, tiba-tiba menghubungi mengingatkan perkuliahan, kan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Nah, kemudian setelah ada identitas, barulah nanti kalian masuk ke dalam intinya. Keperluannya apa? Kalau memang keperluannya tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka disampaikan. Mohon maaf, jangan lupa disertakan mohon maaf ya, permintaan maaf dulu. Mohon maaf Bapak Nanang,
besok saya tidak bisa mengikuti perkuliahan karena apa? Keperluannya apa? Sakit, kemudian bepergian, ada urusan keluarga, tapi hindari izin urusan keluarga misalnya. Urusan keluarga itu banyak. Ya, urusan keluarga itu bisa jadi Anda membantu masak, disebutkan aja membantu masak itu apa? Karena terkadang urusan keluarga itu menimbulkan ambiguitas. Begitu juga karena izin misalnya tidak enak badan itu kan juga luas artinya. Ya. Anda misalnya kukunya ini tergores sedikit, ini tidak enak badan. Ya. Kemudian dalam pikiran kita ternyata ada masalah, misalnya ada masalah dengan pasangan bagi yang punya pasangan misalnya. Nah, disampaikan saya itu ada kurang enak badan. Kurang enak badan itu kan luas. Jadi jangan seperti itu, disampaikan saja. Sakitnya sakit apa? Insya Allah nanti dosen ya, atau pengajarnya bisa memahami kondisi Anda. Kemudian sebelum dikirim, baca ulang tulisan Anda, pastikan dosen yang dituju itu benar. Karena terkadang ada mahasiswa copy paste ya, untuk dosen si A kemudian dikirimkan kepada dosen si B, namanya berbeda, kan akan lucu. Ya. Malas untuk menulis ulang ataupun ngecek dengan cara membaca kembali tulisannya. Nah, itu pada saat pelaksanaannya ya. Barulah nanti di segmen yang ketiga adalah pasca ya, pasca pengiriman pesan melalui WA. Nah, pasca dikirim kita harus menunggu ya, misalnya yang terjadi tidak dibalas oleh dosennya, apa yang terjadi? Kita akan menunggu kepastian ya, kesibukan dosen itu kita harus bisa memahami. Dosen itu tidak hanya melayani Anda ataupun kelas Anda. Nah, kalau rentang waktu misalnya sudah ditunggu sampai 1 hari tidak dibalas, diingatkan kembali itu tidak apa-apa. Ya, itu menjadi hal yang wajar. Tentunya dengan memperhatikan bahasa tadi, bahasanya juga harus sopan dan baku. Ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, itu pasca ya. Jadi ada segmen pra, kemudian inti dan pasca. Ya, semoga ini bisa membantu adik-adik atau teman-teman sekalian yang menjadi penanggung jawab kelas atau yang ingin izin karena tidak bisa mengikuti perkuliahan. Terima kasih.